Perkenalkan, nama saya Yulia Agustina Ayu dengan nomor induk mahasiswa 213020212128. Saya dari Rombel A semester 3, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Palangkaraya. Dengan mata kuliah Telaah dan Pengembangan Kurikulum. Di sini saya akan membahas salah satu materi yang sudah kami pelajari sebelumnya. Saya mengambil materi guru penggerak, sekolah penggerak, dan organisasi penggerak. Apa sih guru penggerak itu? Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang menerapkan merdeka belajar dan menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid. Guru penggerak menggerakkan organisasi belajar bagi guru di sekolah dan di wilayahnya, serta mengembangkan program kepemimpinan murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi, maksudnya adalah guru penggerak tersebut harus dapat membawa dampak kepada guru-guru lainnya agar membawa suatu perubahan atau kemajuan dalam belajar siswa. Untuk menjadi guru penggerak, guru harus mengikuti proses seleksi dan pendidikan guru penggerak selama 9 bulan lamanya. Selama proses pendidikan, calon guru penggerak akan didukung oleh instruktur, fasilitator, dan pendamping yang profesional. Apa saja dukungan untuk menunjang calon guru penggerak saat mengikuti pendidikan? Calon guru penggerak yang lolos seleksi akan mendapatkan yang pertama, pendidikan dan pendampingan selama 6 bulan. Yang kedua, sudah pastinya sertifikat guru penggerak. Yang ketiga, selama pendidikan dan pendampingan mendapatkan bantuan paket data untuk pelatihan daring atau online, misalnya seperti bantuan paket data pulsa dan internet. Yang keempat, selama lokakarya ada bantuan transportasi, konsumsi, dan akomodasi. Syarat guru penggerak: seorang guru PNS ataupun non-PNS, memiliki akun guru di data Dapodik, pengalaman kerja minimal 5 tahun, memiliki masa mengajar tidak kurang dari 10 tahun, tidak mengikuti kegiatan CPNS, PPG, atau yang lainnya dalam waktu yang bersamaan. Jika tadi kita membahas tentang kriteria umum seorang guru penggerak, sekarang kita akan masuk kepada kriteria seleksinya, yaitu yang pertama, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk fokus pada tujuan dan memiliki kompetensi menggerakkan orang lain dan kelompok. Lalu, memiliki daya juang yang tinggi, memiliki kompetensi kepemimpinan dan bertindak mandiri, memiliki kemampuan untuk belajar hal baru, terbuka pada umpan balik, dan terus memperbaiki diri, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan efektif, dan memiliki pengalaman mengembangkan orang lain. Guru penggerak akan berperan untuk menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di wilayahnya, menjadi pengajar praktik bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah, mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah, membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang terakhir, menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Apa saja kriteria penentuan kabupaten atau kota daerah sasaran program guru penggerak? Yang pertama, memiliki dari 6 region di Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Papua, dan Maluku. Yang kedua, kebutuhan kepala sekolah pada setiap daerah yang dilihat dari
angka kepala sekolah yang akan pensiun pada periode 2020 sampai 2024. Yang ketiga, daerah yang memiliki akses internet. Yang keempat, daerah tertinggal. Karena pada masa pandemi COVID-19, program pendidikan akan dilakukan secara virtual maupun daring atau online. Sebagai guru penggerak, kita harus dapat 1. Mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi, berbagi, dan kolaborasi secara mandiri. Kedua, memiliki kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. Yang ketiga, merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan orang tua. Yang keempat, berkolaborasi dengan orang tua, komunitas untuk mengembangkan sekolah dan pengalaman diri kita sendiri. Yang kelima, mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas di sekitar sekolah. Lalu yang kedua, kita masuk kepada sekolah penggerak. Program sekolah penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Program sekolah penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencangkup kompetensi atau literasi dan numerasi dan karakter. Diawali dengan sumber daya manusia yang unggul atau kepala sekolah dan guru. Program sekolah penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Program sekolah penggerak akan mengakselerasi sekolah negeri atau swasta di seluruh kondisi sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju. Program dilakukan bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi program sekolah penggerak. Adapun keuntungan bagi sekolah yang menjadi sekolah penggerak adalah 1. Peningkatan mutu hasil belajar dalam kurun waktu 3 tahun. Kedua, peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru. Ketiga, percepatan digitalisasi sekolah. Kesempatan ini menjadi katalis perubahan bagi satuan pendidikan lain. Yang keempat, percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila dan pendampingan intensif. Yang kelima, memperoleh tambahan anggaran untuk pembelian buku bagi pembelajaran dengan paradigma baru. Adapun persyaratan kepala sekolah yang ingin mendaftar sebagai peserta sekolah motivasi atau sekolah penggerak, yaitu 1. Memiliki sisa masa jabatan sebagai kepala sekolah sekurang-kurangnya 1 kali masa jabatan. Kedua, terdapat dalam data dasar pendidikan atau Dapodik. Ketiga, membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa kepala sekolah yang bersangkutan sebenarnya sedang bertugas di sekolah dengan sisa masa jabatan sebagai kepala sekolah dari yayasan atau badan perkumpulan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Keempat, melampirkan surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif jika dinyatakan lulus dalam pengumuman seleksi tahap kedua. Lalu, apakah sekolah penggerak dibiayai khusus oleh APBN atau Pemda? Jawabannya, program sekolah penggerak merupakan kolaborasi antara Kemdikbud dengan pemerintah daerah, maka pembiayaan diselenggarakan oleh kedua belah pihak dari APBN dan APBD. Seperti apa bentuk bantuan finansial yang akan diberikan? Bantuan finansial dalam bentuk dana BOS, kinerja yang dipergunakan untuk membantu proses pembelajaran.
Sekarang kita masuk kepada organisasi penggerak. Organisasi di Indonesia biasanya terdiri dari orang tua, tokoh masyarakat, adat, organisasi, cendekiawan, relawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk mewujudkan pendidikan terbaik bagi seluruh murid Indonesia, semua pemangku kepentingan bersama Kemendikbud perlu berkomitmen untuk bergotong royong menciptakan inovasi pembelajaran. Inovasi ini harus relevan dan berdampak baik untuk mencapai tujuan utama kita semua, yaitu peningkatan kualitas belajar murid Indonesia. Program Organisasi Penggerak atau POP adalah program pemberdayaan masyarakat secara aktif melalui dukungan pemerintah untuk peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah berdasarkan model-model pelatihan yang sudah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Adapun tujuan program organisasi penggerak yaitu 1. Mengidentifikasi program-program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat dan telah terbukti memiliki dampak positif terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, mengidentifikasi organisasi masyarakat yang memiliki atau mengembangkan model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia. Ketiga, mengintegrasikan berbagai model program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah dilaksanakan oleh organisasi masyarakat dan terbukti memberikan dampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik ke dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat, memperluas dan menyebarkan model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang terbukti memiliki dampak terhadap peningkatan proses dan hasil belajar peserta didik pada skala yang besar. Program ini akan mendorong hadirnya sekolah penggerak yang berkelanjutan dengan melibatkan peran serta organisasi. Fokus utamanya adalah peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Organisasi yang berpartisipasi dapat menerima dukungan pemerintah untuk mentransformasi sekolah menjadi sekolah penggerak. Organisasi penggerak hadir sebagai langkah lompatan dan perwujudan inovasi pembelajaran untuk menghadapi tantangan dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik yang fokus pada peningkatan literasi, numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Seperti apa pelaksanaan program organisasi penggerak ini? Pelaksanaan program organisasi penggerak dilakukan dengan melibatkan sejumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, terutama organisasi-organisasi yang sudah memiliki rekam jejak yang baik dalam implementasi program pelatihan guru dan kepala sekolah dengan tujuan meningkatkan kemampuan profesional para pendidik dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Keberhasilan program dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik akan diukur melalui asesmen menggunakan instrumen 1. Asesmen kompetensi minimum dan survei karakter SD sampai SMP. 2. Instrumen capaian pertumbuhan dan perkembangan anak PAUD. Ketiga, pengukuran peningkatan motivasi, pengetahuan, dan praktik mengajar guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya. Asesmen yang dilakukan pada awal Agustus 2020 sampai Mei 2021 dan akhir program Mei 2022. Perkembangan AKM dari awal hingga akhir pada sekolah sasaran program akan dibandingkan dengan sekolah yang tidak menjadi sasaran
program organisasi penggerak. Jadi ini sebagai pembanding. Sekian penjelasan dari saya. Mohon dimaafkan jika ada kurangnya. Terima kasih telah menonton.